Namun sebelumnya saya akan cerita dulu bahwasanya saya saat ini bekerja di Puskesmas Raja Basa, yaitu tugasnya sebagai ATLM, yaitu orang yang melakukan pemeriksaan antigen di Puskesmas. Dan qadarullah hari ini saya juga suatu 2 pekan ini ternyata masuk virus ke dalam tubuh saya. Dulu saya tidak menganggap virus COVID itu berbahaya, dulu seperti itu. Jadi karena memang beberapa rekan-rekan saya di tempat kerja itu terinfeksi virus tapi OTG tanpa ada gejala. Jadi saya berpikir ini seperti virus biasa. Sampai beberapa bulan yang lalu saya juga masih merawat orang tua saya yang kena COVID di rumah saja, hanya memotivasi saja. Memang enak banget memotivasi orang supaya tetap tenang dan sebagainya. Ternyata begitu saya merasakan itu sangat sulit mengkondisikan diri untuk tetap tenang. Ya, mungkin cerita awalnya saya kena COVID. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang kena COVID, kemudian ada yang OTG, ada yang gejala ringan, ada yang sedang dan berat. Saya termasuk yang gejala sedang cenderung berat. Itu menurut saya. Dan menurut pengamatan saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Yang pertama adalah ketika virus itu masuk adalah kondisi tubuh kita saat itu, ya. Ketika imun kita baik, kemudian vitalitas tubuh kita juga bagus, potensinya adalah OTG. Tapi pada saat itu kebetulan saya ada Dr. Novita juga pemateri, itu saat itu ada pelatihan tentang tanggap cepat COVID. Ya, jadi ada di dinas kesehatan, kemudian kita sebagai tim di puskesmas garda terdepan untuk menanggulangi COVID di puskesmas. Ada pelatihan selama 1 pekan, dimulai dari jam 7:30 pagi, selesai lagi jam 6 sore. Kemudian ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, sampai terakhir harus membuat simulasi. Kemudian saya bertugas sebagai sutradara untuk membuat simulasi itu. Jadi saya membuat skenario dan harus lembur pada malam itu. Awal kali kita pelatihan itu semua harus membawa hasil rapid negatif. Kebetulan di satu kelas itu laki-lakinya hanya 2 orang, saya dengan 1 orang dari Puskesmas Kemiling. Ternyata di ujung pelatihan itu kita ada tes lagi dan teman saya itu yang laki-laki itu positif. Sepertinya beliau yang menularkan kepada saya karena memang selama pelatihan karena lagi cuma berdua, kita berdua terus makan, kita satu meja, kemudian sholat juga berdua gitu. Jadi potensi tertular saya adalah di tempat makan. Karena selama pelatihan itu kita menggunakan masker, juga dilengkapi dengan hand sanitizer. Cuman memang pada saat makan itu lepas masker, kemudian kita ngobrol di situ karena satu meja. Nah, sepertinya di situ. Jadi pada saat hari terakhir itu, malam terakhir itu saya membuat skenario itu, saya sudah mulai merasa tidak nyaman, badannya itu tidak nyaman. Sebenarnya sebelumnya sudah tidak nyaman, cuman saya timpah dengan madu dan vitamin, ya. Terus hari Kamisnya masih agak lumayan bisa ikut pelatihan, tapi malam Jumat hari terakhir itu betul-betul ada kelelahan yang luar biasa menurut saya. Kemudian di hari Jumatnya itulah proses simulasi untuk penanganan COVID itu, dan saya sebagai naratornya, sebagai sutradara itu sudah mulai merasa tidak nyaman. Muka saya sudah merah karena panas, kata orang-orang sudah panas. Kemudian tapi saat itu hari terakhir kita cek rapid dan saya negatif. Saya negatif artinya saya belum menunjukkan reaksi COVID, tetapi sudah mulai ada gejalanya. Kemudian saya Jumatan dan di situ sudah merasa tidak karu-karuan sampai pulang penutupan dan saya sudah mulai sangat parah. Jadi disitulah mulai reaksi tubuh terhadap virus. Dan 4 hari pertama itu adalah kondisi yang paling berat menurut saya. Karena memang sudah kelelahan, kemudian sangat berat karena ketika malam itu malam Sabtunya, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, 4 hari itu adalah hari yang berat. Itu saya betul-betul panas yang luar biasa tinggi. Panas tinggi sekali, untungnya di situ ada stok di rumah paracetamol. Jadi saya tidak begitu nyaman tidurnya karena tidurnya tidur terhambat, kemudian setiap panas tinggi saya minum paracetamol, saya lihat lagi jamnya, kalau belum 4 jam masih panas, saya tidak berani minum paracetamol, saya kompres sendiri. Kemudian ketika sholat Isya, saya merasakan waktu sholat Isya itu saat ngambil wudhu itu badan menggigil luar biasa.
menggigil luar biasa, kemudian saya selimutan tebal. Itu belum rapid karena hasil terakhir masih negatif. Saya belum melakukan pemeriksaan lagi sampai malam Minggu dan hari Senin itu 4 hari yang luar biasa, 3 hari yang luar biasa. Saya terhambat tidurnya, kemudian hampir ada 1 hari yang saya tidak tidur sama sekali. Karena memang di hari yang kelima kalau nggak salah itu sudah mulai napas saya tidak lengkap. Napasnya nggak lengkap, jadi saya ada di hidung napas tapi seperti nggak keluar semuanya. Bahkan saat itu dada saya sangat penuh, seperti ada cairan banyak. Kemudian ketika saya menarik napas panjang itu sakitnya luar biasa di situ. Saya napasnya susah hingga saya harus tidurnya setengah duduk dan itu 1 hari sama sekali saya tidak tidur. Jadi saya bagaimana melihat perubahan-perubahan dari pagi ke sore ke malam ke tengah malam itu dalam kondisi melotot matanya karena nggak bisa tidur sama sekali. Tidak bisa tidur, napasnya susah. Saturasi saya itu di paling bawah itu di 90 saturasi oksigennya karena saya pakai alat itu. Itu kondisi paling berat, itu belum ada batuk, saat itu belum ada batuk. Di hari keempat itulah saya mulai periksa rapid positif dan PCR itu di hari Seninnya. Positif, kemudian 2 hari setelah pemeriksaan PCR baru keluar CT-nya masih di 23, ya masih di atas 20, masih lumayan. Kemudian saya mulai batuk lagi itu di hari kelima batuk. Tadi belum batuk, kemudian batuk. Dan sebelum batuk itu saya kehilangan penciuman, total kehilangan penciuman. Jadi nggak bisa mencium apapun, hilang semua aroma. Kemudian napasnya makin jadi sesaknya di situ. Saya juga hubungi dokter Novita, napasnya makin sesak. Kemudian batuk mulai ada gitu. Batuknya batuk kering, ya batuk kering. Dan saya yang tidak bisa tidur itu saat batuk. Jadi betul-betul karena saat mau menjematannya itu langsung gatel tenggorokan batuk gitu. Saya duduk sampai saya betul-betul memasrahkan bahwa mungkin saya nggak akan tidur di malam ini gitu. Mungkin nggak akan tidur di malam ini. Yang kedua kalinya, karena sebelumnya saya nggak bisa tidur. Ini malam yang kedua saya nggak bisa tidur. Itu badan sangat lelah sekali saat itu, sangat lelah sekali. Tapi matanya itu nggak bisa dipejamkan. Sampai saya betul-betul pasrah. Saya berpikir sih bahwa ini saatnya saya harus tenang karena ketika saya memberikan motivasi ke orang-orang ini harus tenang, betul-betul harus tenang. Tapi betul-betul susah untuk tenang. Jadi potensi yang ada saat itu di 4 hari itu adalah ketika ada perubahan struktur ya, misalkan kayak dari saya bisa mencium tidak bisa mencium, kemudian begitu tadinya bernapas bagus jadi nggak bisa bernapas, kemudian tidurnya tadinya tidur tadi nggak bisa tidur, ada perubahan-perubahan itu yang berpotensi saya stres. Ya saya stres, bayangin aja tidak bisa tidur sama sekali, mau jadi apa besok seperti apa itu bikin stres dan mungkin untungnya saya tidak ada komorbid ya. Dan saya yakin banget ketika ada orang dengan diabetes saat itu, karena nggak bisa tidur selama 4 hari, ada yang bisa tidur tapi tidak ajak, tidurnya tidak tenang, ada yang sama sekali nggak bisa tidur, itu berpotensi gulanya akan naik. Akan naik, bahkan ketika orang dengan hipertensi itu pasti akan naik tensinya karena nggak bisa tidur. Itu dengan kondisi nggak bisa tidur, belum ditambah dengan faktor pikiran-pikiran yang menerawang kemana-mana yang pokoknya luar biasa karena saya sadar bahwa nggak boleh stres saya karena nggak boleh stres tapi mengatasi itu tuh susah gitu loh. Sampai saya pengen teriak rasanya di tengah malam itu karena kondisinya sangat krodit menurut saya itu karena saya nggak bisa tidur, kemudian panasnya tinggi, kemudian napasnya susah, sana salah, sini salah, tidur salah gitu. Akhirnya saya tidur setengah duduk, saya pasrahkan di malam itu, alhamdulillah di malam keempat itu saat batuk pun seperti ada yang menutup, jadi saya bisa gatalnya hilang, saya bisa tidur di malam itu dengan posisi duduk setengah duduk posisinya, jadi napasnya lebih baik. Saya duduk, kemudian saturasi saya ya terendah 90, kemudian juga nadinya itu relatif lebih cepat nadinya. Saya kebayang kalau dia ada hipertensi akan lebih cepat kerja jantungnya di situ. Ya, kemudian batuk juga bikin sengsara ternyata karena setiap mau menjematannya itu pasti langsung gatel terus gitu, walaupun pada akhirnya saya bisa tidur di hari-hari berikutnya. Sampai sekarang saya masih batuk ya, ini hari yang ke-13, kemudian saya relatif lebih baik itu di hari ke-6. Hari ke-6 relatif lebih baik karena udah bisa tidur malamnya. Pagi-pagi berjemur itu sudah ada aktivitas, cuma memang luar biasa itu lelahnya mudah sekali lelah. Jadi saya sebentar saya lelah, keluar keringat dingin. Jadi saya habis olahraga itu pagi itu saya olahraga, saya lompat-lompat, saya pikir saya sudah pulih, saya bilang gitu. Sudah pulih, tapi setelah olahraga itu rasa badannya langsung keringat dingin banget badannya itu.
lelahnya kerasa lelah banget, kemudian proses proses minum obat itu banyak sekali sampai saya terasa mual, rasanya itu mual. Bahkan teman saya itu ada juga yang sampai tidak bisa BAB, tidak bisa kencing karena dia kebanyakan minum obat. Saya stop obatnya itu, saya hanya minum obat yang antivirus sama vitamin D dan pengencer dahak itu ya, sama vitamin yang dulu pernah dikasih obat Cina itu udah saya buang, nggak saya minum. Vitamin yang kapsul nggak saya minum, saya hanya minum madu terakhir sama propolis saja di situ. Itu aja karena rasanya sudah nggak sanggup lagi minum obat yang banyak-banyak itu. Jadi sangat sangat apa namanya, mengganggu semuanya sampai mual perutnya. Ya, kemudian penciuman saya hilang selama 3 hari. Itu selama 3 hari saya masukkan pakai jari, saya ambil minyak kayu putih, saya colokin hidung sampai lecet hidung saya itu, karena saya masukkan, saya hirup sampai lecet hidungnya. Tapi alhamdulillah hari ketiga pulih. Kemudian yang rasa itu juga bermasalah, jadi rasa saya tidak hilang total, tapi hilang sebagian. Saya kehilangan rasa di rasa pedas, saya tidak ada rasa pedas. Kemudian rasa manis masih ada, rasa yang paling menonjol adalah rasa asin. Itu rasa paling menonjol. Semua makanan yang disediakan sama istri itu semuanya rasanya asin semuanya. Dikasih garam sedikit asin, saya bilang nggak usah dikasih garam, asin. Rasa pedas hilang, sama rasa pahit ada. Itu sampai hari ke-10 rasa masih belum pulih total. Ya, jadi saya sampai sekarang kalau makan pedas masih nggak kepedesan. Cuman asinnya sudah mulai menurun, rasa asinnya sudah menurun. Cuman memang kondisinya ini sampai hari ini itu kalau saya sudah negatif, kemarin hari ke-10 saya cek swab negatif di Pramitra. Kemudian ini hari yang ke-12 saya udah ke masjid ya, pakai masker segala macam. Cuman memang pulang dari masjid kerasa banget, capek banget. Jadi masjidnya nggak begitu jauh, tapi kalau begitu sampai sampai rumah tuh terasa luar biasa lelah banget itu loh. Jadi akhirnya saya berpikir yang tadinya COVID saya pikir tidak jadi satu masalah, yang biasa-biasa aja, itu ternyata ternyata memang kalau saya melihat ada berita, ada yang meninggal dan sebagainya, itu betul-betul kondisinya memang potensi banget untuk seperti itu, ya. Gimana 4 hari terakhir itu, 4 hari pertama itu yang kita betul-betul mengatasi, selain mengatasi perubahan diri kita, juga mengatasi psikis kita. Gimana supaya psikis kita itu bisa sabar, benar-benar sabar, kemudian bisa ngaji, kemudian bisa tilawah dengan baik, bisa istighfar dengan betul gitu. Karena itu betul-betul pikiran kita tuh di awang-awang itu betul-betul berubah. Jadi yang tadinya tenang tuh bisa nggak tenang, bisa betul nggak tenang. Potensi nggak tenangnya besar. Ya makanya orang-orang mungkin yang tidak akhirnya sampai drop, sampai harus kehilangan saturasinya sampai di bawah 80 itu betul-betul perang pikirannya untuk mengatasi ketenangannya itu berat ya. Kalau saya pribadi memang di kondisi yang berat itu saya tenangkan, saya pasrahkan aja, saya pikir udahlah saya nggak bisa tidur nggak apa-apa hari ini, malam ini saya nggak tidur, saya ikhlaskan saja nggak tidur gitu loh. Pada akhirnya karena sudah nggak tidur di hari awal, ternyata hari kedua aja saya bisa tidur walaupun bangun-bangun juga tidak begitu fresh karena masih masih kondisinya sangat berat saat itu ya. Dan memang kalau kita ngelihat ada orang dengan tanpa gejala itu luar biasa, alhamdulillah gitu loh. Tapi ternyata saya pribadi mengalami yang bergejala luar biasa. Jadi buat rekan-rekan semuanya itu jangan melihat orang yang tanpa gejala itu, tapi potensi kita masih ada di situ. Masih ada potensi kita bergejala. Makanya yang paling penting kalau menurut saya pribadi adalah kalau kita potensi menularkan walaupun kita sudah safety untuk menggunakan masker, cuci tangan, kemudian itu ternyata ada waktu-waktu kondisi-kondisi kita lengah ya. Dan paling lengah kuat itu adalah di saat makan. Makanya kalau makan di luar itu juga berisiko karena waktu lengahnya lebih banyak di situ karena dia harus melepaskan masker, kemudian akan berbicara, ngobrol. Kita nggak tahu juga misalkan makan di luar bekasnya itu mejanya ada orang yang kena COVID misalkan, terus kita duduk di situ, itu juga berpotensi. Kemudian juga berkumpul, saya juga nggak tahu tertularnya di mana, apakah pada saat makan atau saat berkumpul di dalam ruangan. Karena memang intensitas kumpulnya itu lama sekali dari jam 7:30 pagi sampai jam 6 sore. Jadi memang potensi nularnya juga besar ya gitu. Kemudian yang terpenting juga adalah kalau ini saran aja, jadi saya juga mungkin akan berubah juga. Kalau aktivitas kita hari itu mau banyak, itu sebaiknya malamnya itu kita harus betul-betul doping ya, vitamin, madu dan sebagainya dimaksimalkan sampai paginya pun ketika mau aktivitas harus minum madu dan
vitamin. Kenapa? Karena ketika nanti kita fit di situ kita nggak tahu ada virus masuk, tubuh kita relatif bisa melawan itu. Tapi kalau kita tidak melakukan imun kita juga nggak bagus di hari itu, kemudian aktivitas padat, kemudian banyak dan ternyata kita tertular ya potensinya seperti saya. Jadi saya termasuk yang rajin olahraga sebelum-sebelumnya, cuman karena waktu itu 6 hari itu betul-betul hari yang sangat padat, jadi ternyata lengah di situ, lemah banget saya di situ gitu. Mungkin itu Dok terkait dengan testimoni saya, mungkin ada beberapa yang mau disampaikan, silakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.